pemerintah. Ini yang kita juga laksanakan. Dulu waktu saya masih jadi RT, dulu saya RT, jadi RT bangga Pak saya Pak. Iya, saya nggak punya jabatan Pak. Paling tidak kan kita harus punya identitas loh, terus terang aja. Mengidentitas harus punya identitas. Sempatnya Pak Pri dulu kan RT, Pak Pri RT 1 loh, berarti kan ada yang bele-bele. Nek digolek iki ben cepet gitu sih Pak. Identitas digital itu gitu aja, gak usah mulu-mulu. Digolek mau ben cepet Pak RT 1, Pak Pri, oh iya wes. Dan ini saat ini saya bukan RT lagi, mantan RT ya gitu. Sekarang kan, oh Pak Pri LSM. Insya Allah sedurang-durangnya tahu saya Pak, karena saya sering ke pasar, sering ngobrol sama warung-warung gitu ke pasar saya. Kita membantu program pemerintah, mendukung program pemerintah. Ini yang pernah saya lakukan kesalahan saya, tapi ya berguna bagi masyarakat. Tahun 2000, kalau nggak salah 2010 nggak ya, 2010-2012. Dan saya ini respect ke belakang ya, respect ke belakang. Dan saya mengakui saya salah. Tapi salah itu bermanfaat untuk masyarakat. Dulu yang punya KTP, KK, kalau proses akte kelahiran itu kan susah. Iya betul, tahun berapa itu? Tahun 2010 itu kan. Iya toh, kita harus bayar, gitu. Kalau nggak punya orang dalam susah. Iya betul, masih ingat dengan kan? Gitu. Nah waktu itu saya buat surat ke Bapak Bupati Magetan sama Ketua Dewan. Tapi saya bukan menjustis, salah bukan. Saya studi banding ke Madiun. Madiun itu gratis, kan gitu. Habis itu saya studi banding, perbu sana, aturan sana saya pelajari. Saya masukkan surat itu, geger Pak. Saya dipanggil Pak siapa? Kadin sekarang nama siapa? Pak Herman ya? Ya Pak Hermawan ya, Pak Hermawan. Saya dipanggil. Saya kan ya saya ini waktu itu ya LSM, tapi kan nggak seperti sekarang teman-teman jenengan ya kan. Saya kan belajar ilmu sama jenengan kan gitu. Saya kan dulu ya di rumah ngarit kan gitu aja lah. Panggil, Anda tuh gini. Saya pertama kali saya ucapkan apa? Satu, saya minta maaf gitu. Kedua, ini adalah sebagai kami sebagai LSM menjabatani atau memberi solusi atau membantu masyarakat untuk mengurus KTP dan akta itu dipermudah. Karena di Kabupaten Madiun gratis, kita bayar. Nah, itu non sewu. Sebenarnya kalau saya nakal, ya itu juga disebut 1 pungli, 2 korupsi, ada itu di situ. Cuma saya nggak berani apa? Ngesak nih, podo ya Pak. Pokoknya saya berhadapan dengan kasus, kalau orang tersebut dia tidak menghina saya atau saya menantang saya, sama aja Pak. Kita itu adalah teman semua. Demi kebaikan kita jalan. Tetap kita merubah daripada aturan yang terbaik untuk masyarakat. Ya alhamdulillah waktu itu langsung direspon, baru saya di pressure sama banyak preman juga. Saya cuma satu tujuan saya, bismillah. Kita melangkah dengan bismillah. Sebagai mitra pemerintah, nah ini sebagai mitra pemerintah gini mitra, karena kemarin mitra pemerintah berarti kita bersama-sama dalam suatu program. Ini contoh, makanya saya bilang waktu saya di Bagas Bangpol sama teman-teman LSM itu boleh, Anda itu bergerak dimanapun boleh, tapi kuncinya satu, gunakan akal sehat, kan gitu. Dan gunakan visi-misi LSM Anda, kan gitu. Kalau ini kan mitra, saya buktikan mitra ya, dan udah tahun PLKB ini dulu tidak ada namanya P2T, P2A. Habis saya lulus daripada kuliah saya. Ini ceritanya kuliah saya itu saya suami istri Bu, non sewu. Ya Mas ya, suami istri kuliah, ya toh, polis tuwek, gitu ya, malam hari, gitu. Sepeda motor saya karisma, gitu. Orangnya besar-besar, istri saya sudah gemuk, jangan dia tahu gemuk. Nek badi bledas dulu ya Pak, overload ya gitu. Ya itu, tiap sore berangkat tuh saya kan malu saya gitu. Masa mahasiswa tuwek kan gitu. Ya anak saya, ya kita juga gunanya kuliah memotivasi, memberi semangat sama anak saya.
bapakmu pokoknya pengen kuliah, masa kamu sekolah ngelukru, kan gitu. Makanya anak saya SMP, saya kuliah, bersama belajar, kan gitu. Saya memberi contoh lah. Kita berusaha menjadi baik, walaupun kita bukan yang terbaik, tapi berusaha baik, kan gitu. Dari mitra pemerintah tahun 2000 habis lulus, saya dapat ilmu dari Jakarta. Waktu itu dari Jakarta ada teman saya tim LSM Lira pusat itu mengatakan gini, Pak Pri, di Magetan itu belum ada namanya LSM perlindungan anak. Loh, saya bingung tuh, LSM perlindungan anak itu apa, saya bilang gitu. Terus saya buat proposal, saya buat proposal ke Pak Kadin, Pak Samsudin, Pak Samsudin. Saya waktu itu kan laptop masih susah ya, laptop. Kalau ngetik gini Mas Pian ya. Ini yang ngetik Mas Pian waktu itu. Kata-katanya cuma sedikit, pengantar, dasar hukum, keinginan saya. Saya itu sebenarnya keinginan saya jalur duit, ya, jalur duit di pemerintah Pak Bupati. Saya pengen mendirikan perlindungan anak dan perempuan. Habis itu, lah dari Pak Bupati ini dilempar di PLKB, kan ngotot ceritanya. Dan di PLKB itu Pak Samsudin saya diundang, Pak Pri gini. Saya bilang gini, kalau masalah uang, kalau LSM itu nomor 2, ya tuh. Yang penting niat kita jalan dulu, kan gitu. Lah nanti bagian administrasi, jenengan gak sampai administrasi. Saya punya ponaan, ini ponaan saya ini. Saya ajak, ya kan, terus melongai, ngetik, kamu bisa ngetik, kan gitu. Ya enggak, ini bertahan di sini. Cikal bakal juga ini maksudnya. 2016, Mbak Risa datang, perhatikan. Ini Mbak Risa ini yang berdiri nih. Tepuk tangan dulu nih Mbak Risa ini. Tepuk tangan ini. Nah ini juga ini. Tim saya Pak Mbak Sofian ini. Ini tim pertama kali. 2016 ya. Sampai sekarang kan gitu. Nah ini kita buktikan waktu Bagas Bangpol. LSM tidak selamanya jelek. Kita bisa menjadi mitra daripada pemerintah. Waktu KLA pertama itu yang turun dari Jakarta ya, langsung ya. Jakarta atau kita pertama kali mencoba. Ya, itu. Kuncinya satu Pak ternyata. Loh, saya bilang untuk sombong saya ini, untuk sombong saya ini. Peran serta masyarakat itulah yang dinilai. Itu peran serta masyarakat. Adanya LSM, ada ormas, ya misalnya itu yang dinilai. Berarti pemerintah dengan masyarakat itu bersatu untuk membangun yang terbaik. Bukan cuma pemerintah jalan kok, bukan. Masyarakat itu yang mendukung. Nah itu kita menjadi menang kan itu, alhamdulillah. Waktu itu juga Bapak Belur nggak tahu, pokoknya Mas Sofian tobat kan gitu, kita nggak tahu. Mbak Sofian ini, Bu Sofian juga gitu, Bapak Belur ya. Gitu. Dan yang keempat, ikut mencerdaskan anak bangsa. Benar-benar kita juga mengadakan sosialisasi lah, kita juga. Nah ini ikut, nomor 5 ini ikut dalam berpolitik sehat kemarin yang di Monas itu. Ini ceritanya gini. Kalau yang ikut berpolitik dalam sehat ini, maksudnya kemarin kami di Jakarta dikasih 2 pilihan. Kamu kalau pengen membangun pemerintahan, kamu harus ikut ke dalam pemerintahan itu. Berarti kalau kamu harus ikut di politik, habis itu masuk partai. Kalau masuk partai, berarti kan kita bisa memulai politik, kan seperti itu gitu. Nah, karena ada 2 pilihan itu, saya mintanya kalau tidak mau ke partai, sampai harus jadi independen. Saya nggak boleh kemana-mana. Dari hari ini, saya kemarin saya daftarkan insya Allah jadi pemantau pengawas pemilu 2024. Ini baru daftar kemarin di apa nih? Di revisi apa sih? Apa namanya? Di audit ya? Tahu Pak verifikasi. Lulus atau nggak lulus saya nggak tahu. Cuma kita kan sudah menjalankan daripada SOP dari LSM kami. Kan itu. Kita intinya terbaik untuk Kabupaten Magetan. Menjaga keutuhan NKRI. Jelas terus terang kami dari LSM Lira siap mendukung kegiatan dimanapun yang tujuannya terbaik untuk Magetan. Contoh, sosialisasi dimanapun kami siap. Sampai saya tawarkan di desa-desa, kalau butuh narasumber gratis monggo, telepon saya, kan gitu. Gak apa-apa, saya siap, kan itu.
Ini nomor kurang satu Mas. Nah, kurang satu sih. Tadi habis itu yang ini kan NKRI sudah kita siap. Yang satu adalah kontrol. Ini yang terakhir nomor 7 itu sebenarnya ada kontrol. Kontrol, fungsi kontrol kita, kontrol sosial adalah bila mana ada suatu kegiatan pemerintah yang salah, kita wajib memberitahu, kan gitu. Biar tidak terjadi suatu pelanggaran hukum, kan gitu. Kadang-kadang ada teman kita, misalnya dulu saya dulu ini pengalaman saya, ini menyangkut masalah kontrol. Saya dulu di kapal itu ya, saya sebagai mualim. Mualim itu istilahnya wakil nakoda, saya chief officer. Saya jaga kan jam 4 sampai jam 8. Jam 12 sampai jam 4 itu adalah mualim 2. Saya mualim 1 jam 4 sampai jam 8. Sama dengan menjalankan pemerintahan, kalau kita tidak sejalur dengan rel, dengan garis haluan kita akan kecelakaan. Makanya terbukti dengan saya. Waktu saya jadi perwira pelayaran, saya upload jaga. Ini sama, ini saya terapkan ini. Waktu upload jaga, di dalam buku tulis jurnal kegiatan pelayaran, itu haluan ditulis 30 derajat. Oke, 30 derajat. Ya. Habis upload jaga, saya terima, saya baca dulu. Makanya ini, belum saya ini pengalaman saya, jenengan juga samalah, kita sama. Semoga tidak terjadi seperti saya. Habis jurnal jaga itu saya baca, lalu 30 derajat. Ternyata, jenengan tahu, di haluan kemudi itu tidak 30 derajat, 40 derajat. Nah itu. Dan 40 derajat itu kenapa kalau itu diteruskan? Ternyata 40 derajat itu adalah menabrak karang. Sama dengan pemerintahan. Kalau jenengan waktu apos jaga, bukan apos jaga, serah terima tugas, kalau jenengan nggak teliti, ini pengalaman nih, nggak teliti, jenengan akan terjebak. Jangan percaya dengan teman atau namanya apa? Kita harus hati-hati lah. Ini kejadian saya. Yang pernah alami di pemerintah juga hampir sama seperti itu. Kalau ganti tugas atau mutasi, tolong cek total semua, cek total. Karena di situ mesti akan menemukan suatu kejanggalan. Ya alhamdulillah waktu itu saya cek haluan saya, dan ternyata benar, kita akan menabrak karang. Langsung mualim 2 saya panggil, saya marahin. Kalau tidak kita satu kapal mati, sama dengan jenengan. Kalau jenengan nggak hati-hati, jenengan akan cilaka. Makanya harus hati-hati. Di Nun Sewu ini, masukan ginjiran-ginjiran dan lanjut. Nah kemarin kita ngadakan podcast ini pernikahan dini ini. Ya, ini LSM Lira nih. Lanjut. Nah ini jenengan udah hafal semua nih. Ahli kemana? Ya pernikahan dini apa ya? Ini ya bos, ilmu ini jenengan banget nih. Jangan waktu ya. 6 menit. Yang mana saya ini dapat biologi sih, dapat dan peran ya langsung aja lah. Waktu ini peran LSM Lira Magetan. Nah ini kegiatan Lira Magetan secara tidak langsung nih kita mengadakan podcast ini. Ini tolong promosi boleh nggak? Bu promosi boleh bu? Saya minta tolong boleh bu? Boleh betul pak? Boleh. Tolong subscribe ya. Aja izin kalau tadi. Subscribe dan komennya, jangan Mas Pian. Subscribe dan komennya. Kita mengadakan peran LSM Lira ini. Nah, tujuan ini yang ya. Ini tujuan saya, kenapa saya ingin membuat podcast, intinya gini, satu untuk pembelajaran pada diri saya, kedua untuk istilahnya mengenal atau istilahnya memberi informasi ke masyarakat bahwa LSM itu sebenarnya banyak fungsinya, bukan intinya untuk intimidasi, tidak, ya untuk kemasyarakatan kan gitu. Kita semua harus tahu gitu. Makanya saya mengadakan podcast biar masyarakat tahu. LSM itu ya bagaimana, wartawan yang bagaimana, tugasnya yang bagaimana. Saya sering ini podcast. Ini sarana penyebar informasi dari sini, umpamanya pernikahan dini, saya sebar ke desa-desa. Saya kan sering ke desa-desa. Sarana pendidikan juga, kita pendidikan, kalau ada anak sekolah yang tidak mau sekolah, kita turun ke lapangan. Sarana sosialisasi murah meriah, monggo. Di tempat saya murah meriah tanpa bayar, kan ngoten.
siapapun. Malah saya senang kalau ada yang, Pak saya pengen jadi narasumber, saya senang kan gitu. Kita belajar bersama nih. Nggih Bu nggih, tolong nek urun saged Bapak-bapak, monggo ini di podcast saya nanti. Lanjut Mas, lanjut. Waktu ini santai ya. Nah ini LH ini secara tidak langsung yang podcast tadi ini kita punya LH. Saya mau tahu kan, LH itu ternyata sudah membuat hutan kota banyak di Magetan, kan gitu. Hutan kota paling jenengan kertosnya ini belakang penjara atau gitu. Ternyata banyak, di Srogo juga ada namanya hutan kota. Dan fungsi hutan kota, katanya Bapak Kadin, adalah untuk menyiapkan oksigen yang di Kabupaten Magetan. Padahal secara logika, kan gitu, logika kita itu masih banyak pohon, berarti oksigennya masih cukup ya. Ya betul Pak, begitu. Ya loh. Nah, maka dari itu tetap namanya program pemerintahnya begitu. Walaupun kamu daerah desa, walaupun pegunungan, tetap harus adanya namanya hutan kota untuk menyiapkan oksigen. Dan oksigen itu fungsinya adalah misalnya populasi penduduk kita itu diimbangi dengan oksigennya tadi, kan gitu. Nah ini pariwisata dan jaminan keselamatan. Ayo siapa tahu ini? Kenapa saya nyebut ngambil podcast ini? Ada yang tahu betul Bapak Ibu barangkali ini pariwisata dan jaminan keselamatan. Kenapa saya angkat seperti ini? Ada barangkali ada yang monggo ada masukan? Ibu Bapak betul. Jenengan pernah dengar berita ada yang tenggelam di kolam renang? Iya betul. Di mana tuh? Bayu Biru. Nah, ini saya mau tanya. Yang meninggal umur berapa? Informasi. Ayo Bapak. Mbak, umur berapa? 15 ya? 15. Nah, ini 15 tahun, Pak. Lah, kenapa saya angkat ini? Berarti pemerintah itu harus bertanggung jawab. Kan gitu. Makanya saya kemarin undang pariwisata untuk klarifikasi seperti ini. Dan sebenarnya pemerintah dalam hal ini itu sangat kecolongan. Makanya dari pariwisata ini semua itu dijamin keselamatannya semuanya oleh negara. Nah, dalam hal ini di jaminan keselamatan yang terjadi kecelakaan kemarin itu kan informasinya itu orang dari Pondok Temboro, ya. Pondok itu orang Pondok Temboro yang aslinya bukan orang Magetan, aslinya yang putih Mbak Adit, orang mana? Orang Sumatera ya, orang Sumatera. Lah itu, waktu kecelakaannya itu, yang paling anehnya di situ diduga, ini analisa Mbak ya, kalau nanti jangan ya, klarifikasinya. Di situ diduga nggak ada pengawasannya, kan ya, diduga. Karena lengah, masih umur 15, kenapa dia itu katanya tidak bisa renang, tapi berenangnya di dalam kedalaman, kan gitu. Berarti adalah kesalahan daripada kolam renang tersebut. Ini dugaan kesalahan. 1 menit lagi, Om. Ya? 1 menit lagi? 1 menit lagi. Lanjut. 1 menit lagi, Pak. Lanjut. Kalau melakukan sosialisasi di sekolahan, kemarin kita sosialisasi kalau di Parang itu murah meriah. Saya satu hari itu saya ngobrol sama kepala sekolahnya, kita langsung adakan sosialisasi. Saya Mbak Ri, saya nggak izin siapa-siapa. Saya ini cuma ngasih surat sama kapolseknya. Dulu saya untuk anak saya itu loh, abang-abang lagi. Polsek kalau kayak surat, maksudnya nggak ada nitok. Lah polsek kepala pelok loh. Nah, aku repot ini. Di situ tuh nggak ada apa-apa. Ya terpaksa tuh jenenge polsek ikut, kalian sudah ikut semua tuh. Ya senang kita banggakan gitu. Ya terpaksa ya dikasih air aqua sama jajan telok goreng itu udah. Dan di situ malah kapolsek semangat, diisi penuh. Saya terakhir penutup. Tapi alhamdulillah, terima kasih Bapak Polisi. Coba ya.
Terus mendampingi kasus kenakalan anak. Nah ini kenakalan anak kemarin kita di Sumur Songo. Sumur Songo tuh anak SD kelas 4 tapi besar badannya. Nakalnya belum baik. Dia pakai petasan itu tiap jam 1 siang tuh berdador-dador geger. Terus saya ke sana, kita ke polisi juga, ke polsek, kita bina, terus habis itu kita ke sekolahannya. Saya ke sekolahan, saya mikirnya gini. Di sekolahan itu paling pinggir jalan tuh banyak jajan kan gitu. Saya belikan jajan ternyata nggak ada. Terpaksa saya belikan kerupuk pak, kerupuk upil berapa? 20.000, 20.000 saya tak bagian kerupuk upil. Ya alhamdulillah seneng gurunya juga seneng, anaknya juga seneng. Kita namanya sosialisasi anual secara langsung lah. Saya tidak memarahi cuma ya beliau alhamdulillah dari SD Sumur Songo itu senang, Pak gurunya senang. Nah ini pendampingan kasus nih. Saya ada tambahan satu ini ya. Pendampingan kasus perempuan berhadapan dengan hukum. Ini perempuan berhadapan hukum. Kenapa seperti itu? Karena yang datang di tempat saya banyak kan yang datang ke rumah saya itu perempuan pak. Dan kebanyakan itu janda pak. Barokah pak. Gak apa-apa loh, gak apa-apa. Barokah loh. Iya loh. Kita fleksibel aja kan gitu. Makanya dari kemarin juga ada misalnya yang datang ke rumah saya itu masalah penipuan. Yang ditipu loh perempuan juga, janda juga. Waduh itu, ya alhamdulillah berhasil saya mediasi. Habis itu ada juga yang ini kemarin, yang kasus pesawat mbak, yang bukan nyuri, nemukan HP. Nemukan HP gitu juga. Itu sebenarnya dia itu satu orang miskin, dua anaknya masih kecil, terus ketiga nurun sewu. Apa? Ibaratnya ya dianggap saat ini sekarang ini saya bilang SDM rendah tapi tidak loh Pak. Karena mereka kadang-kadang kita tuh ketipu, bener Bapak polisi, Ibu polisi bilang kadang-kadang kita ketipu akan keadaan. Dia tuh pura-pura bodoh, padahal dia pinter Pak. Gitu. Ternyata dia itu ya saya selidiki termasuk mucikari. Tapi ya pura-pura bodoh, ya nggak apa-apa lah saya bantu. Kita mediasi sama Pak polisi terjadinya RJ, dia menemukan HP dibawa pulang. Kalau di dalam BAP mestinya aku nggak mau dijual mbak ya, tapi HP itu dimatikan. Saya bilang kamu tuh yang salah, HP kok dimatikan gitu. Lu kamu ngomong apapun tetap salah saya bilang. Penting kamu satu minta maaf dan kedua kamu harus merubah sikap kamu. Nah, kemarin malam jarak 1 minggu saya ditelepon jam 1 malam. Perempuan juga, perempuan kata saya. Laki-laki nggak pernah, karena laki-laki tangguh. Ya Pak, di musuhku laki-laki tangguh bu, laki-laki tangguh. Habis itu dia bilang, Pak, saya ini proses cerai Pak, tapi nggak lulus. Dan kenapa? Saya pokoknya pengen gini-gini, waduh. Kamu tuh pengen lulus, tapi kok mintanya sing aneh-aneh, ruwet lagi. Terus habis itu kedua gini Pak, saya tuh hamil, sing hamil ini sopo kali gitu. Lihat telepon itu malam jam 1 malam. Saya lock speaker sama istri saya. Saya terima di tempat tidur jam 1 malam kok. Habis gitu, yang hamil sopir sumber kencono. Ini sopirnya saya sabotase. SIM-nya saya ambil dan saya mau dilaporkan ke polisi. Wah lagi, ya jelas salah mbak. Wong sampai itu dokumen negara diambil itu salah. Nah saya pun gini mbak, ini saya ngajari ini demi perempuan, saya terus nggak demi perempuan, wah nggak mau saya ngajari. Ibu, tepuk tangan perempuan saya lah, ayo itu perempuan malah lah. Saya ngajari jelekin perempuan. Sebelum kamu dilaporkan, kamu kelapor dulu. Lo lapor langsung ngomong, saya dibujuk rayu, saya diambil, menang kamu pertama kali, bener pak. Dia laporan dulu, dia mau lapor, udah tahu dilaporin dulu, nggak jadi. Melapor ini damai. Kumpul kebo. Ya nggak apa-apa. Saya penting bukan saya. Ya kita akan terus fleksibel. Orang sosial fleksibel. Jalan keluar yang terbaik intinya tidak ada kerugian. Nah masalah agama, kalau Pak Iksan kemauan bagian agama, kalau sosial kemauan. Kartu Pak B. Oh siap. Udah lanjut ya. Udah saya ya. Nah ini pencegahan pernikahan dini sudah tadi udah. Dan terima kasih sini. Ayo. Tepuk tangan untuk Pak. Nanti kita ringkas tanya jawab berdua sama Bu Rohmadi. Oh iya siap.
Monggo burung wis. 30 menit tapi dipakai Pak Pri 5 menit. Nambah berarti. Semangat. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kabid PPPA ya, kemudian panitia Bapak Kepanitia Bimtek, kemudian Pak siapa? Pak Supriyantos Lira, kemudian Bu Risa, dan semua Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya perwakilan dari Aisyah diberikan tugas untuk berbagi cerita, Bu. Jadi kecenderungan kemarin mungkin Ibu lebih banyak untuk kasus-kasus ya Bu, yang mempelajari tentang kasus-kasus dengan Bu Risa. Saat ini saya cenderung untuk berbagi cerita saja. Saya mengambil judul peran Aisyah Magetan dalam perlindungan serta memuliakan perempuan dan anak. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya karena kata Bu Indri kemarin tak kenal maka tak sayang. Nama saya Rohmawati Sopiang Barukman, nama panggilan saya Rohma. Saya lahir di Magetan tanggal 15 Februari 80. Kemudian sekolah saya di jurusan Hortikultura dan Arsitektur Pertamanan Universitas Brawijaya Malang. Saya sebagai ibu rumah tangga dan suami saya bernama Rudi Murtono. Suami saya 1, Bu. Terus anak saya 3. Yang pertama itu